Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disingkat FSPLM SPSI akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 sampai dengan 11 November tahun 2021. Kami akan membacakan siaran pers secara lengkap. Siaran pers. Aksi unjuk rasa FSPLM SPSI pada tanggal 8 sampai dengan 11 November 2021 di Mahkamah Konstitusi dengan tujuan meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Jakarta 4 November 2021. FSPLM SPSI akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 8 sampai dengan 11 November 2021 jam 10 sampai dengan selesai di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan aspirasi dan meminta, mendesak kepada bapak-bapak hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Penyebab utama kami melakukan aksi unjuk rasa adalah karena proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimulai dari perencanaan hingga pengesahan di DPR RI cacat hukum, cacat moral, bahkan ada pelanggaran pidana, yaitu setelah diketok palu oleh DPR, undang-undang tersebut masih mengalami perubahan-perubahan yang jelas-jelas dapat disaksikan oleh tidak hanya para pekerja buruh, tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pelanggaran tersebut seharusnya masuk ranah pidana. Berikut untuk melengkapi siaran pers ini kami sertakan kronologis ringkas pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai pengesahan. 1. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, menurut pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam pembuatan undang-undang harus mengikuti asas keterbukaan. Yang paling penting adalah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan. Pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Nomor 5, jelas-jelas disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya pemangku kepentingan, wajib dilibatkan sejak perencanaan. Sedangkan kita dapat melihat dengan jelas bahwa perencanaan hanya melibatkan pengusaha saja, tanpa melibatkan pekerja dan buruh, sehingga asas perencanaan ini tidak diikuti. Dan asas adalah hal yang sangat mendasar dalam tata krama dan prosedur pembentukan undang-undang, sehingga jika dilakukan sejak perencanaan, hasilnya tidak akan terjadi kegaduhan seperti saat ini. Tim yang dibentuk atau pertemuan-pertemuan yang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang oleh pemerintah sering disebut bahwa telah melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh, itu semua hanya formalitas saja. Pemerintah memang tidak berniat menyertakan serikat pekerja sejak awal. Adanya pelanggaran pidana, yaitu setelah diketok palu oleh DPR, undang-undang tersebut masih mengalami perubahan-perubahan yang jelas-jelas dapat disaksikan oleh tidak hanya pekerja atau buruh, tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pelanggaran tersebut seharusnya masuk ranah pidana. Pada kesempatan ini sebenarnya bersamaan dengan momentum penetapan upah minimum. Oleh karena itu, penetapan MK sangat berkaitan dengan penetapan upah minimum. Dan kepada seluruh gubernur
dan bupati, wali kota seluruh Indonesia agar menaikkan upah minimum 15% dengan pertimbangan agar pekerja atau buruh meningkat daya belinya dan membantu percepatan pemulihan perekonomian nasional. Dan pemerintah dihimbau untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan dengan melalui berbagai langkah yang mungkin dilakukan, seperti pengurangan pajak atau insentif melalui kebijakan fiskal dan diberikan kepada perusahaan yang mampu menaikkan upahnya sampai dengan 15%. Begitu juga upah di atas upah minimum tetap haruslah ada, karena upah ini menyangkut yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, sedangkan upah minimum hanya untuk yang bekerja 1 tahun. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh pimpinan negara agar bisa membantu agar kehidupan buruh menjadi sejahtera. Demikian siaran pers ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Jakarta, 4 November 2021. Arif Minardi, Ketua Umum, Insinyur Idrus MM, Sekretaris Umum. Demikian siaran pers dari kami DPP FSP Lem SPSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh!